yaitu Al-Ustaz Ahmad Widakta. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال مسلم في كتاب التعليم تعلم فإن العلم زين لآله وفضل وعنوان لكل محامد وكن مستفيدا كل يوم زلة من العلم واصبح في بحور الخوالد. صدق الله العلي العظيم وبلغ الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada bapak acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang terhormat Bapak Ustaz Muhammad, yang terhormat Bapak Ustaz Andi Nur Salam, yang terhormat Bapak Ustaz Abdul Rahim, dan yang terhormat Bapak dan Ibu dan juga akhi Bindi yang telah eksis dalam pengajian salam kepada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun saya sendiri masih dalam keadaan kurang sehat, masih dalam keadaan demam, batuk, tetapi mudah-mudahan yang lainnya juga yang dalam keadaan sakit, yang angkat penyakitnya, kemudian Bapak Amil katanya juga sedang sakit, bukan diangkat penyakitnya. Alhamdulillah dengan segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita, khususnya iman dan sehat walafiat, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan pengajian rutin kita, yaitu tiap Sabtu pagi. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan dan kita haturkan pada baginda alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para ahli baitnya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang istiqomah insyaallah kepada kita, yaitu ilal yaumil qiyamah. Sudah rutin segera saya minta waktu untuk menyampaikan kitab Tanihul Qaul, yaitu yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani. Oleh karena itu kita baca surat Fatihah untuk beliau, yaitu hadir ila hadrati Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani wa bismillah hadrati abina ustadzina Al-Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih masalah fi fadilatil la ilaha illallah, masalah menerangkan fadilah la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat Allah atasnya dan keselamatan. Man qala la ilaha illallah khalisan, man siapa qala yang telah mengucapkan, siapa man yaitu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah khalisan dengan ikhlas, ai minar riya, masalan yaitu tidak dengan riya atau contohnya. Maka siapa yang baca la ilaha illallah dengan ikhlas, tidak dengan riya, tidak ingin dipuji oleh orang lain, tidak ingin dibangga-banggakan orang lain dengan mengucapkan la ilaha illallah, artinya itu ikhlas. Ai minal mukhlisan, mukhlisan artinya ai minal manhiyati, yakni dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakhalal jannata, maka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, tidak dengan rasa riya, tidak ingin dipuji oleh orang lain, tidak ingin dibanggakan oleh orang lain, biar memimpin tahlil, biar orang terkenal, mukhlisan artinya ay minal manhiyati, artinya terbebas daripada larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakhalal jannah, maka ia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga salat Allah atasnya dan keselamatan. Man kana awwalu, man siapa kana adalah awalu, pada awalnya, kalamihi ucapannya la ilaha illallah, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi, dan akhir kalamihi ucapannya la ilaha illallah, wa amila, dan dia mengamalkan alfa sayyatin, 1000 kemaksiatan, aidan bin sagirin, yaitu dosa yang kecil, in asya, walaupun asya hidup, alfa sanatin, 1000 tahun, la yas'alallahu an dambi wahidin, maka tidak akan ditanya oleh Allah an dambin, dari dosanya, wahidin, sesuatu pun. Jadi siapa yang ketika kita masuk Islam dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kemudian diakhiri dalam kehidupan kita dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka walaupun kita berbuat dosa selama 1000 tahun, tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa kita, yakni dosa kecil kita. Jadi oleh karena itu alhamdulillah kita sudah masuk Islam, walaupun masuk Islamnya sudah terlahir dari lahir ya. Jadi kita sebenarnya sudah masuk Islam ya. Dari dijanji semua orang juga sudah Islam. Cuman bagaimana setelah besarnya, bagaimana dia jadi Majusi atau menjadikan Nasrani atau Yahudi. Oleh karena itu mari kita berusaha dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan ini supaya ucapan kita pertama yaitu la ilallah,
Dan kalau perlu kita juga selalu kita menjadid atau membaharui Islam kita dengan mengucapkan la ilallah, dan kemudian kita selalu mendawamkan la ilallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian hadis yang lain, wa rawiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala sayyidina Zaid al-Ansari fa in sa'iba, fa in dari sayyidina Zaid al-Ansari, fa in maka jika sa'iba sulit laka bagimu syai'un sesuatu, segala sesuatu min umurid dunia, dari urusan dunia, faktir maka berbanyaklah min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita sedang banyak kesulitan, mungkin banyak hutang, ya, kita motor belum lunas, hutang mobil belum lunas, hutang rumah juga belum lunas, masih banyak permasalahan, punya anak bayaran belum bayaran, sekolah udah daftar ulang pusing. Oleh karena itu maka apabila kita dalam kesulitan, fa'aksir maka berbanyaklah mengucap la, fa'aktir min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala diteruskan dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita sudah mantap sekarang. Kalau kita kemana-mana sudah tahlil, itu ada hadisnya, bukan bid'ah. Orang mengatakan itu bid'ah tahlil, dari mana tuh ajarannya? Ternyata kita tahlil qaul ada hadisnya yang sahih, dan hadisnya benar-benar bukan karangan ulama Asy-Nawawi, tapi memang itu ucapan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita sedang kesulitan, mari kita selalu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ditambah dengan Muhammad Rasulullah dan ucapan wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang terakhir, hadis yang ini bab yang terakhir mengenai fi fadilatil la ilaha illallah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat Allah alaihi atas Nabi wasallam dan keselamatan. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, satu kali, ghufira lahu dzunubuh, maka diampuni dosanya oleh Allah, dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai shaghair, yaitu dosa-dosa yang kecil. Jadi kalau dosa-dosa yang kecil, insyaallah dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat, walaupun ada aitil kadzunubu, yaitu dosa itu mitla, semisal zabadil bahri, semisal buihnya di laut. Benar, ya Allah, benar-benar maha pengampun, maha luas sekali dibandingkan dengan dosa-dosa kita ini. Dosa-dosa kita yang banyak sekali, sebanyak buih di laut, tidak bisa kita hitung. Ternyata Engkau selalu mengampuni kepada kami dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, hadis yang terakhir, ya. Tanggung satu lagi.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa kanjeng Nabi Muhammad SAW, semoga salat Allah alaihi atas Nabi wasallam dan keselamatan. Idza marral mu'minu, idza apabila marral mu'minu, berlewati al mu'min orang mu'min, alal maqabiri atas kuburan, faqala dan dia mengucapkan la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu tilkal qubura kullaha ghafara liqailiha wa katabalahu alfi hasanatin darajatin lahu alfin darajatin wa khatta anhu alfafin sayyatin. Jadi barang siapa orang mukmin yang ketika berjalan di kuburan dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dengan ucapan itu Allah memberikan terang atau cahaya kepada kubur. Maka kalau kita suka ziarah ke kuburan, maka alhamdulillah kita suka pasti baca tahlil itu pasti, baca yasin itu pasti, baca doa itu pasti. Bukan untuk orang pada menilai katanya kalau kuburan minta ke kuburan, bukan, tapi bahkan itu mendoakan kepada ahli-ahli kubur. Maka itu dengan kita membaca la ilallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kita juga ghafara liqailihi, akan diampuni dengan ucapannya itu. Maka dan ditulis lahu baginya alfa seribu, jadi 1 juta, alfa 1 juta hasanatin, maka akan diangkat atau ditulislah bagi 1 juta kebaikan, wa rafa'a dan akan diangkat lahu baginya si pembaca tadi alfin 1 juta darajatin, yaitu 1 juta derajat, wa hatta ai asqata ay yakni gugur anhu atas membaca tadi yang Allah dan seterusnya, alfin sayyatin, yaitu 1 juta ke dosa atau kemaksiatan. Oleh karena itu makin mantaplah kita telah banyak hadis yang kita pelajari dengan membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan mungkin disambung dengan la haula wala quwwata illa billah, dan tadi disambung dengan wahdahu la syarika lah dan seterusnya. Insyaallah kita akan dalam hidup kita, kalau kita kesulitan, maka semuanya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga selalu dalam apapun, dalam kita berjalan dalam kita duduk atau kita sedang berdiri, selalu ingin ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat diri kami sendiri dan juga kepada para bapak dan ibu jamaah sidang jamaah subuh yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wabillahi kesalahan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, selesai saudara-saudara kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita dapat dipahami dan dapat
kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal Alamin. alamin. Sebelum ditutup